Seri ketiga Bukek Xiansu. Cinta Bernoda Darah. Audiobook, novel silat. Cerita, Ho Ping Hu. Bab 39. Tunggulah, Kek. Betapapun juga, aku adalah seorang wanita dan aku tahu bagaimana caranya menyembuhkan perut perih. Setelah berkata demikian, gadis ini berlari memasuki hutan dan tak lama kemudian ia sudah kembali membawa seekor kelinci yang gemuk sekali. Di dalam hatinya, Lin Lin girang dan gembira karena ia mendapat jalan untuk menyempurnakan ilmu yang baru ia dapat, yaitu dengan minta petunjuk-petunjuk Empek Gan pada bagian yang sulit. Maklum bahwa kakek ini seorang sakti, maka ia segera menggunakan kecerdikannya untuk mengambil hati melalui perut lapar kakek Gan. Kita tinggalkan dulu Lin Lin dan Empek Gan, dan mari kita selidiki siapakah gerangan gadis yang telah menolong Bok Liong secara aneh itu. Menurut pandangan Bok Liong, gadis itu mirip benar dengan Xian Eng, akan tetapi tidak mau berhenti ketika ia dipanggil. Siapakah gadis itu sesungguhnya? Pandang mata Bok Liong yang tajam memang tidak salah. Gadis itu adalah Xian Eng. Akan tetapi, kita tahu bahwa ilmu kepandaian Xian Eng tidaklah amat tinggi, dan sebaliknya, cara menolong Bok Liong yang melayang jatuh dari atas jurang itu hanya akan dapat dilakukan oleh orang yang memiliki kesaktian luar biasa. Untuk mengetahui rahasia ini, mari kita ikuti perjalanan dan pengalaman Xian Eng. Telah kita ketahui bahwa Xian Eng dapat dibujuk oleh laki-laki yang dikasihinya, Suma Boan, untuk memasuki lorong rahasia di bawah tanah bekas tempat sembunyi Tok Xiaokui yang belasan tahun lamanya bertapa dan bersembunyi di tempat ini. Dan kemudian betapa Xian Eng terjebak ke dalam ruangan di bawah tanah oleh alat-alat rahasia yang agaknya telah dipasang orang sehingga ia terkurung oleh 4 dinding batu tanpa dapat mencari jalan keluar karena jalan keluar satu-satunya hanya mendorong batu yang menutup lorong. Padahal batu itu beratnya ribuan kati dan ternyata Suma Boan sendiri dari luar ruangan itu tak mampu menggerakkan batu ini. Di bagian depan cerita ini, kita tinggalkan Xian Eng dalam keadaan roboh dan dikeroyok oleh kelelawar-kelelawar kecil beracun yang menyerangnya dengan gigitan, lalu menyedot darahnya. Setelah roboh dan merasa betapa kelelawar-kelelawar itu menyerbunya, Xian Eng diserang rasa takut dan ngeri yang bercampuran dengan sakit di seluruh tubuhnya. Gigitan binatang-binatang kecil itu mendatangkan rasa panas, gatal dan perih. Ia bergulingan ke sana kemari, menjerit-jerit seperti orang gila. Kemudian di dalam gelombang kengerian dan ketakutan itu timbullah suatu kenekatan yang luar biasa, kemarahan yang secara aneh membuat ia tiba-tiba mendapatkan kekuatan baru. Xian Eng meloncat bangun, kedua tangannya mencengkeram kelelawar-kelelawar yang masih menempel di tubuhnya, membanting, menginjak, bahkan ia lalu menggigit kepala binatang-binatang kecil itu, meremukkan kepala dan mengisap darahnya. Rasa sakit yang amat hebat membuat gadis ini seperti tidak ingat lagi akan keadaan sekitarnya, yang ada di dalam ingatan hanya membalas, membunuh, mengamuk. Pergulatan menyeramkan di gelap ini seandainya terjadi di tempat terang dan kelihatan orang lain tentu akan membuat orang merasa ngeri dan seram. Gadis itu sudah tidak kawan lagi pakaiannya, robek sana-sini, rambutnya terurai awut-awutan. Juga tingkah lakunya seperti orang gila. Ia bergulingan, kadang-kadang meloncat berjingkrak-jingkrak, kadang-kadang tertawa, lalu menangis, semua ini karena penderitaan rasa nyeri yang hebat ditambah rasa takut dan ngeri. Akan tetapi tiada hentinya ia membunuh kelelawar dan bahkan mulai makan dagingnya dan minum darahnya. Semalam suntuk Xian Eng bergulat. Bangkai kelelawar bertumpuk-tumpuk di ruangan itu dan entah sudah berapa banyak darah yang diminumnya, daging yang ditelannya. Akhirnya malam pun berakhir berganti pagi dengan ditandai seberkas cahaya memasuki ruangan. Cahaya ini membantu Xian Eng mengusir kelelawar-kelelawar. Akan tetapi Xian Eng juga kehabisan tenaga, menggeletak terlentang pingsan di atas bangkai-bangkai kelelawar. Pakaiannya robek-robek, kulitnya penuh bintik-bintik merah dari darah yang keluar dari luka-lukanya. Sehari penuh Xian Eng menggeletak di atas bangkai-bangkai kelelawar di dalam ruangan di bawah tanah itu, setengah pingsan setengah tidur, atau seperti telah mati. Akan tetapi setelah matahari tenggelam dan ruangan itu menjadi gelap, kelelawar-kelelawar kecil mulai beterbangan kemudian menyerangnya. Xian Eng seperti dibangunkan dan seakan-akan seekor hantu betina atau kuntilanak yang hanya hidup. Di waktu malam, ia bangkit lagi dan seperti malam kemarin, kembali terjadi pertandingan dengan kelelawar-kelelawar kecil yang menyerang dan mengeroyoknya secara ganas sekali. Kembali Xian Eng menjadi korban gigitan, akan tetapi anehnya gerakan-gerakannya lebih tangkas dan lebih ganas daripada kemarin.
Kini lebih banyak lagi kelelawar yang mati, dan lebih banyak lagi yang darah dan dagingnya memasuki perut Xian Eng. Kembali semalam suntuk terjadi perang kecil yang ganas mengerikan di dalam ruangan gelap. Akan tetapi kali ini Xian Eng kelihatannya makin kuat saja sehingga menjelang pagi, binatang-binatang itu mulai gentar dan hanya 1-2 ekor yang berani menerjangnya. Namun sekali sambar, Xian Eng menangkapnya, merobeknya menjadi 2 dan mengisap darah yang menyembur keluar. Agaknya rasa darah, sakit hati, dan ditambah lapar dan haus membuat Xian Eng berubah seperti seorang kuntilanak. Anehnya begitu sinar matahari menerangi ruangan, Xian Eng baru merasa lemas dan letih, lalu terguling dan menggeletak telentang setengah telanjang di atas kasur. Terbuat daripada bangkai kelelawar yang bertumpuk-tumpuk. Seperti juga kemarin, sehari penuh Xian Eng tidur setengah pingsan. Luka-luka kecil di kulitnya yang putih kuning dan halus, yang kemarin tampak berbintik-bintik merah, kini mulai menghilang, akan tetapi tubuhnya sebentar terasa panas membara, sebentar kemudian dingin seperti salju. Memang terjadi sesuatu yang hebat pada diri gadis ini. Kelelawar-kelelawar itu ternyata adalah sebangsa kelelawar yang beracun, yang biasanya sekali menggigit orang tentu meninggalkan racun yang akan cukup merampas nyawa orang itu dalam waktu 2-3 hari. Sedangkan Xian Eng telah menerima gigitan yang bertubi-tubi dari kelelawar-kelelawar itu, gigitan ganas yang disertai kemarahan sehingga racun yang jahat dan berbahaya banyak sekali memasuki tubuh dan meracuni darahnya. Akan tetapi, secara kebetulan sekali keadaan yang mengerikan itu membuat Xian Eng menggila dan mengganas, membuat ia marah dan makan daging kelelawar serta minum darahnya. Justru inilah yang menjadi obat penawar yang tiada keduanya di dunia ini. Di luar pengetahuan dan kesadarannya sendiri, selain dapat mengisi perut untuk menahan lapar dan haus, Xian Eng telah mengobati dirinya sendiri. Tidak saja mengobati dan menghalau bahaya dari racun gigitan kelelawar-kelelawar, bahkan jauh lebih dari itu, ia telah memasukkan sumber tenaga yang amat hebat, karena racun kelelawar itu mengandung hawa panas, yang biasanya akan menghanguskan jantung, mengeringkan darah. Sebaliknya, racun penawar yang terdapat dalam daging dan darah kelelawar itu mengandung hawa dingin. Kini mulailah kedua racun yang bertentangan itu bekerja, bertempur mati-matian di dalam tubuh Xian Eng, membuat gadis ini dalam keadaan tidak sadar sebentar kepanasan sebentar kedinginan. Kalau Tuhan Yang Maha Kuasa menghendaki seseorang harus masih hidup, tidak akan kekurangan jalan, betapapun aneh dan tak mungkin tampaknya jalan itu di mata manusia. Demikian pula dengan halnya Xian Eng. Nyawanya tergantung di ujung sehelai rambut. Hanya Tuhan saja yang mampu menolongnya, hanya Tuhan yang memutuskan mati hidupnya. 2 macam racun yang memasuki tubuhnya, yang satu lewat luka-luka gigitan, yang kedua lewat mulut, adalah racun-racun yang amat berbahaya dan terlalu banyak masuk ke tubuhnya. Kini kedua macam racun yang mempunyai kekuatan bertentangan itu saling bertanding, saling dorong untuk menguasai tubuh Xian Eng yang akan berakhir dengan maut jika satu di antara kedua racun itu kalah. Hawa panas dan dingin saling desak, kuasa menguasai. Sedikit saja selisih kekuatan kedua hawa ini, akan tamatlah riwayat hidup Kam Xian Eng, gadis yang bernasib malang ini. Namun, seperti sudah disebutkan tadi, Tuhan belum menghendaki riwayat gadis ini tamat, karenanya secara ajaib sekali, kedua macam racun itu kebetulan memiliki kekuatan seimbang. Mereka saling bercampur dan lenyaplah daya merusak, bahkan sebaliknya, di dalam tubuh Xian Eng, kedua macam racun itu bercampur dan lahirlah semacam daya tenaga mujizat yang membuat sinkang, hawa sakti, di tubuh gadis ini naik beberapa puluh kali lipat. Tidaklah mengherankan apabila gadis itu bergerak bangun setelah hari kembali menjadi gelap, yaitu pada malam ketiga, gadis itu merasa tubuhnya ringan dan nyaman sekali, sama sekali tidak ada rasa sakit lagi, yang ada hanya rasa hangat yang menyenangkan. Selain ini, lenyap pula rasa takut dan rasa ngeri. Bahkan ia tertawa-tawa ketika mendengar sambaran kelelawar-kelelawar yang untuk ketiga kalinya kini mulai hendak menyerbu musuh yang ulet itu. Xian Eng merasa betapa sambaran binatang-binatang itu amat lambat dan lemah. Dengan mudahnya ia menyentil dengan kuku-kuku jarinya. Sekali sentil saja remuklah kepala kelelawar yang menyambar ke arahnya. Ketika banyak sekali binatang itu mulai menyerbu, Xian Eng kewalahan juga dan terpaksa membiarkan 1-2 ekor menggigit tubuhnya yang setengah telanjang itu. Akan tetapi, terjadilah keanehan. Gadis ini sama sekali tidak merasakan nyeri ketika tergigit, sebaliknya, kelelawar yang menggigitnya itu melepas gigitan, jatuh dan berkelojotan terus mati. Tentu saja hal ini tidak tampak oleh Xian Eng,
akan tetapi sejam kemudian, tidak ada seekor pun kelelawar yang menyerangnya lagi. Binatang-binatang itu hanya berterbangan dan bercuit-cuit ketakutan, seakan-akan mereka kini mengakui bahwa manusia yang 3 malam berturut-turut dikeroyoknya itu tak terkalahkan dan patut menjadi ratu mereka. Xian Eng terbebas daripada ancaman maut oleh racun-racun berbahaya itu. Akan tetapi agaknya pengaruh racun-racun itu mempengaruhi juga otaknya. Setidaknya tentu mengubah kesempurnaannya, mengganggu dan membuat Xian Eng menjadi seorang aneh. Kadang-kadang ia tertawa sendiri kalau menangkap kelelawar untuk dimakan, kadang-kadang ia menangis karena teringat akan Sumaboan. Malam ketiga itu diisi dengan tawa dan tangis berganti-ganti. Pada keesokan harinya, Xian Eng dapat bergerak dengan gesit dan pikirannya juga menjadi terang. Teringatlah ia bahwa ia terkurung di situ, terkubur hidup-hidup. Pikiran ini menggerakkan semangatnya dan ia menghampiri batu penutup lubang. Dicobanya tenaganya untuk membongkar batu itu, untuk mendorongnya kembali. Ia merasa betapa dalam tubuhnya bergolak hawa yang amat kuat, yang terasa panas sekali. Ia mengerahkan tenaga, hawa panas meningkat, batu bergoyang, akan tetapi tiba-tiba hawa panas itu berubah menjadi hawa dingin dan Xian Eng roboh pingsan dan batu itu kembali menutup lubang. Setelah siuman kembali, Xian Eng mencoba dan berkali-kali ia pingsan hanya karena perubahan hawa di dalam tubuhnya. Akhirnya ia maklum bahwa di dalam tubuhnya terdapat hawa yang aneh, yang kadang-kadang panas, kadang-kadang dingin, akan tetapi yang demikian hebat sehingga ia tidak mampu menguasainya dan kalau ia memaksa terus mengerahkan tenaga yang aneh itu, tentu akhirnya ia akan mati terpukul sendiri. Karena inilah Xian Eng lalu mencari jalan lain. Ia memeriksa seluruh dinding, seinci demi seinci, diperiksanya teliti sekali. Namun hasilnya sia-sia dan sementara itu, karena ia belum dapat menguasai 2 macam hawa di tubuhnya, berkali-kali Xian Eng roboh pingsan. Akan tetapi pada suatu hari, kurang lebih 5 hari semenjak ia terkurung di situ, usahanya berhasil. Ia mulai memeriksa lantai. Satu persatu batu-batu lantai ditelitinya dan akhirnya ketika ia mendongkel sebuah batu di sudut kiri, terbongkarlah lubang yang lebarnya ada 2 kaki persegi. Mendadak dari dalam lubang itu meluncur keluar seekor ular yang kepalanya putih. Bagaikan kilat menyambar, ular itu menerjang ke atas dan tanpa dapat dielakkan lagi, lengan kiri Xian Eng kena digigit. Xian Eng menjerit dan mengerahkan tenaga. Karena ia belum menguasai 2 macam tenaga di tubuhnya, ia mengerahkan sekenanya saja dan kebetulan pada saat itu, hawa dingin di tubuhnya yang lebih kuat maka seketika pengerahan tenaga ini membuat lengannya yang tergigit ular itu terasa seperti berubah menjadi es. Dan hebatnya, ular itu lalu melepaskan gigitannya, melingkar-lingkar menggeliat-geliat dan tak bergerak lagi, mati. Xian Eng menjadi tertarik sekali. Inikah tempat persembunyian kitab-kitab Tao Xiao Kui? Tanpa ragu-ragu lagi ia memasuki lubang itu, dan ternyata setelah ia melompat turun, ia berada di sebuah ruangan lain, ruangan atas dan tepat berada di bawah ruangan yang penuh bangkai kelelawar itu. Dan cahaya matahari masuk melalui lubang 2 kaki tadi, cukup membuat ruangan itu menjadi terang. Di sudut ruangan, terdapat sebuah meja batu atau lebih tepat sebuah bangku batu yang permukaannya legok, cekung, dan menggambarkan bentuk pantat dan kaki orang yang bersila. Agaknya tempat ini dahulunya dipakai duduk bersila orang yang bertapa di sini. Akan tetapi, bagaimanakah sebuah bangku batu sampai cekung seperti itu hanya karena diduduki orang saja, benar-benar merupakan hal yang luar biasa sekali. Hanya bangku itulah yang terdapat di dalam kamar itu, dan tidak ada apa-apa lagi. Saking besarnya rasa kecewa dan menyesalnya, Xian Eng lalu menjatuhkan diri berlutut di depan bangku itu dan menangis. Ia melihat betapa tapak kaki bersila itu kecil mungil, menggambarkan kaki seorang wanita, maka ia merasa yakin bahwa tentu bangku ini menjadi tempat bersila dan bertapa sama di Tao Xiao Kui Liu Luxian, ibu dari suling emas. Ia menangis karena teringat akan hubungannya dengan Tao Xiao Kui. Tao Xiao Kui dahulunya adalah istri ayahnya, Jenderal Kam Si Ek, yang kemudian pergi meninggalkan suaminya sehingga ayahnya itu menikah lagi, dengan ibunya. Agaknya Tao Xiao Kui demikian benci kepada ibunya sehingga kini biarpun sudah meninggal, Tao Xiao Kui masih melampiaskan sakit hatinya dan menghukum anak dari wanita yang merebut suaminya. Bibi Liu Luxian. Mengapa kau begini kejam? Mengapa aku yang kau siksa, padahal aku tidak berdosa kepadamu? Bibi. Betapapun juga aku adalah anak tirimu. Kau pernah mencinta ayah kandungku.
Demi mendiang ayahku. Harap kau tunjukkan jalan keluar bagiku, Bibi. Ia menangis dan masih berlutut di depan bangku batu itu. Kemudian ia teringat akan ayahnya dan menangis makin sedih. Ayah. Ayah, kau tentu sudah berkumpul dengan Bibi Liu Lucian. Bujuklah dia agar supaya anakmu ini diberi petunjuk keluar dari neraka ini. Sambil menangis Xian Eng membentur-benturkan kepalanya di atas lantai depan bangku. Tiba-tiba terdengar bunyi perlahan dan ternyata setiap kali Xian Eng membenturkan jidatnya di atas lantai, bangku batu itu bergeser ke kiri, makin lama makin ke kiri sehingga akhirnya tampaklah sebuah lubang di bawah bangku batu itu. Xian Eng terkejut dan memandang dengan heran karena di situ terdapat sehelai kain kuning yang menutupi sesuatu dan ditulisi dengan huruf-huruf besar berbunyi, wasiat peninggalan Liu Lucian. Jantungnya berdebar keras dan tangannya sudah digerakkan untuk meraih dan membuka kain kuning itu, untuk segera melihat wasiat dari wanita sakti itu. Akan tetapi ia segera ingat bahwa benda-benda di bawah kain kuning itu adalah milik Liu Lucian, dan bahwa wasiat wanita ini mustahil ditinggalkan untuk dirinya. Ia tidak berani melanjutkan niatnya. Ia tidak berhak. Akan tetapi selagi ia termenung, ia teringat akan tugasnya, teringat akan kekasihnya, Suma Boan. Timbullah pertentangan dalam batinnya. Ia adalah keturunan seorang gagah. Ayahnya, Kam Si Ek semenjak muda terkenal sebagai seorang satria utama yang menjunjung tinggi kegagahan dan tidak sudi melakukan sesuatu yang tercela. Semenjak ia masih kecil, ayahnya sudah menjejalinya dengan budi pekerti orang gagah. Akan tetapi di lain pihak, cinta kasihnya terhadap Suma Boan juga terasa berat menekan di hati. Akhirnya kembali Xian Eng berlutut di depan bangku batu tempat bersama di Tok Xiao Kui, membenturkan jidatnya di lantai sambil berkata, Bibi Liu Lucian, mohon perkenan Bibi untuk mengambil dua buah kitab peninggalan demi memenuhi kehendak kekasih. Mohon Bibi sudi memberi ampun. Tiba-tiba Xian Eng menghentikan kata-katanya karena pada saat itu, dari dalam lubang tadi melayang keluar 3 batang anak panah yang menyambar ke atas. Anak-anak panah itu lewat di depan mukanya dan peninglah kepala Xian Eng mencium bau yang wangi memabukkan. Terang bahwa anak-anak panah itu mengandung racun yang dahsyat dan andai kata ia tadi melanjutkan niatnya membuka kain kuning, tentu anak-anak panah itu akan tepat mengenai muka dan lehernya. Ia mendongak ke atas dan melihat anak-anak panah itu menancap pada dinding batu, gagangnya bergoyang-goyang. Xian Eng bergidik ngeri dan ketika ia memandang ke arah lubang tadi, ternyata kain kuningnya telah tersingkap dan di bawahnya hanya terdapat alat-alat rahasia yang tadi menggerakkan 3 anak panah. Kiranya ketika ia membenturkan kepala di lantai depan bangku batu yang kini sudah pindah ke kiri, ada alat rahasia yang menggerakkan anak-anak panah itu sehingga ia selamat. Seorang yang begitu saja membuka kain kuning tadi karena bernafsu memiliki wasiat, pasti akan menjadi korban anak panah, betapapun pandainya, karena anak-anak panah itu menyambar tak terduga-duga dan jaraknya amat dekat. Xian Eng memandang lebih teliti dan ternyata selain alat-alat yang menggerakkan anak panah, juga di situ terdapat tulisan yang terukir pada dasar lubang. Seperti tulisan di atas kain kuning, tulisan yang terukir pada batu di dasar itu pun besar-besar, dan jelas, berbunyi, yang tahu akan sopan santun patut menjadi muridku. Duduklah bersama di atas bangku, hanya yang berjodoh akan berhasil. Xian Eng bukan bermaksud hendak menjadi murid Tok Xiao Kui, melainkan bermaksud untuk mencari kitab peninggalan wanita sakti itu, untuk diberikan kepada kekasihnya. Karena bukankah kitab-kitab ini akan menyenangkan Suma Boan dan seperti dijanjikan oleh kekasihnya itu, setelah ia berhasil menemukan kitab-kitab itu mereka akan pergi ke Qinlingshan untuk merundingkan urusan perjodohan mereka dengan bibi gurunya? Selain itu, ia tadinya tidak memiliki keinginan lain. Akan tetapi setelah kini ia terkurung dan tidak mampu keluar, timbullah keinginannya untuk mempelajari ilmu-ilmu peninggalan Tok Xiao Kui, sungguh pun hal ini hanya dimaksudkan untuk membuat ia mampu keluar dari neraka ini. Karena itulah, maka tanpa ragu-ragu lagi Xian Eng lalu naik ke atas bangku batu dan duduk bersila. Alangkah herannya ketika ia mendapat kenyataan betapa lekuk-lekuk di atas permukaan batu cocok benar dengan ukuran tubuh belakang dan kakinya, seakan-akan sudah dicetak untuk dirinya. Kemudian ia teringat akan Tok Xiao Kui yang muncul dan menggemparkan perayaan bengkau. Memang ada persesuaian dalam bentuk tubuh wanita sakti itu dengan dirinya. Mulailah Xian Eng mengheningkan cipta, bersiulian, bersama di atas bangku itu yang ternyata amat enak diduduki.
Akan tetapi sama sekali di luar dugaannya bahwa hal ini akan membawa ia kepada hal-hal baru yang akan mengubahnya menjadi seorang manusia lain. Ia tekun bersiulian seperti yang diajarkan ayahnya, duduk diam tak bergerak sedikit pun juga, mematikan raga. Tanpa ia sadari, ia sudah duduk seperti itu selama setengah hari. Tiba-tiba terdengar suara keras dan kagetlah Xian Eng karena ia merasa tubuhnya terjatuh ke bawah. Ketika ia membuka matanya, benar saja, bangku batu itu sudah mencelos ke bawah dan ia sudah berada di dalam ruangan lain, di bawah ruangan yang tadi. Ia segera turun dan melihat betapa di ruangan ini terdapat dipan untuk tidur, terdapat meja dan bangku, sedangkan di atas meja terdapat akar-akar dan buah-buah obat, juga di sana-sini bertumpuk kitab-kitab kuno. Sedangkan di sudut kiri terdapat sebatang pedang yang mengeluarkan sinar merah, pedang telanjang yang menancap pada dinding batu karang sampai setengahnya. Dengan hati berdebar-debar tidak karuan Xian Eng memperhatikan cara bagaimana ia tadi dapat merosot ke bawah bersama bangku yang didudukinya. Setelah mengadakan pemeriksaan, kiranya bangku tadi dipasangi alat-alat yang halus sekali dan ternyata kehangatan tubuhnya melepaskan minyak-minyak beku dan menggerakkan alat-alat yang bergerak otomatis. Kalau saja tubuh orang yang bersamadhi tidak cocok dengan lekuk-lekuk di permukaan batu tadi, kiranya alat itu takkan dapat berjalan. Terang bahwa Tok Xiaokui memang menghendaki seorang yang bentuk tubuhnya menyamainya, yang tentu saja seorang wanita, untuk menjadi ahli warisnya. Dan kini kitab-kitab pelajaran yang serba rahasia, yang dicari penuh kerinduan oleh orang-orang di seluruh dunia Kang Ou, terletak di depan Xian Eng, tinggal memilih saja. Akan tetapi Xian Eng tidak membutuhkan semua ilmu itu. Ia hanya ingin mempelajari ilmu untuk menghimpun tenaga sakti agar ia dapat menggerakkan batu-batu penutup lubang, agar ia dapat keluar dan ia akan membawa dua buah kitab ilmu untuk diberikan kepada kekasihnya yang berada di luar gua. Karena kitab-kitab itu banyak sekali macamnya, akhirnya ia dapat juga menemukan sebuah kitab yang mengajarkan ilmu Ban Kin Pek Ko Chiu, ilmu keraskan tangan selak sakati. Ilmu ini mengajarkan cara ikin sui jue, ganti otot cuci sumsum, cara bersamadhi dan bernapas, menghimpun tenaga sakti dan menguasainya. Segera Xian Eng bersamadhi dan berlatih menurut petunjuk kitab ini. Sama sekali ia tidak mengira bahwa kalau bagi orang lain harus memakan waktu berbulan-bulan untuk memetik buah latihan ilmu ini, baginya hanya membutuhkan beberapa hari saja oleh karena di dalam tubuhnya sudah terdapat dua macam hawa panas dan dingin yang amat hebat berkat racun dari kelelawar. Berhari-hari Xian Eng tekun berlatih dan apabila ia merasa lapar, ia menangkapi kelelawar untuk dimakam dagingnya. Untuk minum tidaklah sukar karena dinding batu-batu karang itu mengandung air, dan di sana-sini terdapat air jernih menetes-netes dari atas. Tentang akar-akar dan buah-buah obat di atas meja, tidak ia perhatikan ketika ia membaca keterangan di sampingnya bahwa obat-obat itu adalah obat untuk pelbagai luka pukulan dan korban racun. Demikianlah. Tidak mengherankan apabila 2 pekan kemudian semenjak ia memasuki gua, Xian Eng sama sekali tidak mendengar teriakan-teriakan Sumaboan yang menyusulnya dan berteriak-teriak dari luar batu penutup lubang. Di waktu itu, ia sedang tekun bersamadi menyempurnakan sinkang yang sudah terasa memenuhi tubuhnya. Dengan girang Xian Eng mendapat kenyataan bahwa tenaga panas dan dingin yang kadang-kadang menguasainya, yang membuatnya berkali-kali pingsan, kini dapat ia kuasai sepenuhnya dengan cara yang diberikan oleh kitab itu. Setelah merasa bahwa ia dapat menguasai tenaga mujizat itu, Xian Eng menghentikan latihannya dan pada saat itulah baru ia melihat gambaran di dinding, gambaran yang ada tanda-tanda huruf kecil terukir. Ia segera memperhatikan dan bukan main girang hatinya karena gambaran-gambaran itu merupakan tanda-tanda rahasia cara membuka dan menutup pintu-pintu rahasia dan alat-alat rahasia lain yang dipasang di dalam istana di bawah tanah ini. Cepat ia mencari rahasia batu besar yang menutup terowongan dan kiranya rahasianya terletak pada batu itu sendiri. Di ujung kanan atas dari batu itu terdapat bagian yang menonjol dan bagian inilah yang harus dipukul 3 kali ke dalam. Dengan hati amat girang Xian Eng melompat melalui lubang itu ke bagian atas, kemudian sekali lagi ia menerobos ke bagian paling atas melalui lubang. Ia tidak sadar bahwa gerakannya melompat melalui lubang ini hebat dan ringan sekali, jauh bedanya dengan keadaan dirinya sebelum memasuki tempat ini. Begitu memasuki ruangan paling atas, hidungnya disambut bau yang amat busuk dari bangkai-bangkai kelelawar yang bertumpuk-tumpuk di situ selama beberapa hari. Xian Eng menutupi hidungnya dan dengan menahan napas ia lalu menghampiri batu penutup terowongan.
Betul saja, di bagian atas ujung kanan batu itu terdapat bagian yang menonjol. Ia mengepal tangannya dan menghantam 3 kali. Terdengarlah suara berkerotokan dan dapat dibayangkan rasa gembira hati gadis itu melihat batu besar itu bergerak dan masuk ke dalam dinding membuka jalan terowongan itu seperti sedia kala. Saking girangnya Xian Eng lalu menjatuhkan diri berlutut dan menangis terseduh-seduh. Kemudian ia teringat kembali kepada Suma Boan, maka cepat ia melompat dan berlari-lari keluar melalui terowongan sambil tertawa-tawa gembira. Tadi ketika keluar dari dalam kamar rahasia, ia telah mengambil 2 buah kitab kuno yang ia kira tentu akan memuaskan hati kekasihnya, karena kitab-kitab itu adalah kitab ilmu pedang dan ilmu silat. Kini 2 buah kitab kuno itu berada di balik baju dalamnya. Akan tetapi ketika ia tiba di luar gua, di situ sunyi sekali tidak kelihatan bayangan Suma Boan. Pada waktu itu, hari telah berganti malam, keadaan di luar gua gelap gulita. Suma Koko. Xian Eng memanggil, menyangka bahwa kekasihnya tentu sedang beristirahat di suatu tempat setelah menanti-nanti keluarnya dengan hati kesal. Tentu kekasihnya itu merasa khawatir sekali, mungkin sudah putus asa. Suma Koko. Berkali-kali ia memanggil sambil melangkah keluar. Namun tidak ada yang menjawab. Tiba-tiba ia mendengar teriakan-teriakan dari jauh. Xian Eng cepat menggerakkan kakinya mengejar. Juga kali ini ia tidak sadar bahwa gerakan kakinya cepat dan ringan bukan main, dan bahwa ia telah berlari cepat sekali. Ini adalah berkat hawa sakti di tubuhnya yang kini mulai dapat ia kuasai setelah ia memiliki ilmu Bankin Pekko Chiu. Sama sekali ia tidak tahu bahwa Suma Boan baru saja keluar dari dalam gua, dan bahwa pemuda itu hampir celaka oleh Liu Hui dan Kau Bian Chinjin. Setelah melakukan pengejaran dengan kecepatan mengagumkan, akhirnya ia dapat menyusul 2 bayangan yang berkejaran itu. Segera ia mengenal Liu Hui yang mengejar Suma Boan. Ia tidak mengenal apa sebabnya, maka diam-diam ia hanya mengikuti mereka. Ketika tiba di luar hutan, Liu Hui mulai menyerang Suma Boan dengan senjata rahasia jarum perak, kemudian karena pemuda itu terhalang larinya ketika mengelak, gadis putri ketua bengkau ini cepat menerjangnya dengan senjatanya yang hebat, yaitu sepasang cambuknya yang diganduli 2 buah bola baja. Suma Boan manusia busuk, kau hendak lari kemana? Bentak Liu Hui. Suma Boan yang melihat bahwa gadis ini hanya mengejar sendirian saja, menjadi marah dan timbul kembali keberaniannya. Tadi ia melarikan diri karena gadis itu berdua dengan Kau Bian Chinjin, merupakan lawan yang amat berat. Sekarang, melihat gadis itu sendirian saja, ia lalu membalikkan tubuh dan melawan sambil memaki. Bocah sombong, kau bosan hidup? Seperti biasa, pemuda bangsawan ini melawan dengan tangan kosong saja. Biasanya, menghadapi lawan muda, biarpun lawan bersenjata, ia selalu mendapatkan kemenangan karena sebagai murid Itgan Kaiyong, tentu saja ia memiliki tingkat ilmu silat yang tinggi. Akan tetapi kali ini ia berhadapan dengan putri bengkau. Pula, Liu Hui memegang senjata aneh yang amat berbahaya. Di samping ini, baru saja Suma Boan mengalami hal-hal yang melelahkan dan menakutkan, sedangkan betisnya yang ia potong dagingnya juga masih terasa sakit. Oleh karena semua inilah maka sebentar saja ia terdesak hebat dalam pertandingan mati-matian itu. Cuaca remang-remang karena hanya diterangi bintang-bintang di langit, dan 2 orang ini bertanding mengandalkan ketajaman telinga, karena ketajaman pandangan mata tidaklah dapat dipercaya dalam keadaan setengah gelap itu. Betapapun Suma Boan mengerahkan seluruh tenaga dan kepandaian, ia tidak dapat mengimbangi kecepatan senjata cambuk di tangan Liu Hui dan pada saat sebuah di antara bola-bola baja itu menyambar pundaknya, Suma Boan mengeluh panjang dan terhuyung-huyung. Ia sudah mengerahkan tenaga untuk menolak pukulan itu, namun tetap saja karena yang diarah adalah jalan darah yang lemah, ia menderita luka yang biarpun tidak parah namun cukup membuat kedudukannya menjadi makin lemah. Siapa berani mengotori tempat suci bengkau, harus mati. Seru Liu Hui dan senjatanya kembali menyambar, kini mengarah kepala dan yang sebuah lagi menotok pusar. Serangan maut yang agaknya sukar untuk dapat dihindarkan oleh Suma Boan yang sudah terhuyung-huyung. Akan tetapi tiba-tiba menyambar angin pukulan yang amat dahsyat dari samping, yang membuat sepasang bola di ujung cambuk itu meleset arahnya, bahkan tampak bayangan orang yang cepat menyambar cambuk itu dan sekali merenggut, cambuk itu terampas dari tangan Liu Hui. Gadis ini kaget sekali karena sama sekali tidak menyangka-nyangka sehingga senjatanya kena dirampas orang.
Ia mengira bahwa yang datang tentulah Itgan Kaaiong atau setidaknya tentu kawan Sumaboan yang memiliki ilmu kepandaian tinggi, maka ia meloncat mundur dan siap-siap menghadapi lawan tangguh dengan tangan kosong. Akan tetapi bayangan itu sudah menyambar tubuh Sumaboan dan dibawa lari dari tempat itu. Lai Hui menjadi penasaran sekali, biarpun ia maklum bahwa lawan amat tangguh dan ia harus berhati-hati, namun ia diam-diam mengikuti dan mengejar ke arah lenyapnya bayangan yang membawa lari senjata dan juga membawa lari Sumaboan itu. Sayang baginya, malam yang gelap membuat ia kehilangan jejak lawannya sehingga akhirnya Lai Hui hanya melanjutkan pengejarannya dengan kira-kira saja, untung-untungan. Sementara itu, bayangan tadi membuang jauh-jauh senjata rampasannya, dan terus membawa lari Sumaboan. "Sumakoko, kau terluka," katanya sambil lari. Sejenak Sumaboan tak mampu menjawab. Tadi ketika ia sudah terancam bahaya maut di tangan Liu Hui, ia merasa girang dan heran karena tertolong oleh bayangan yang belum ia ketahui siapa dia. Akan tetapi ketika tubuhnya disambar dan dibawa lari, ia tahu bahwa orang ini adalah seorang gadis yang pakaiannya robek-robek tidak karuan, akan tetapi yang memiliki kepandaian hebat sekali. Karena kehebatan gerak inilah maka ia tidak mengenal Xian Eng, karena mana mungkin Xian Eng memiliki kepandaian sehebat ini. Pula, keadaan yang gelap membuat ia tidak dapat melihat wajah gadis itu dengan baik. Baru sekarang setelah gadis itu membuka mulut bicara, ia tahu bahwa penolongnya bukan lain adalah Xian Eng. Tentu saja ia menjadi bengong dan tak mampu menjawab. Pikirannya bekerja. Tentu terjadi sesuatu yang hebat kepada diri Xian Eng, dan tentu selama 2 pekan itu, Xian Eng telah mempelajari ilmu yang sakti. Sumaboan memang seorang yang cerdik, akan tetapi juga hatinya kotor oleh syakwasangka dan penuh tipu muslihat. Ia mulai curiga. Tentu gadis ini mengkhianatinya, setelah mendapatkan ilmu lalu dimilikinya sendiri. "Sumakoko, hebatkah lukamu?" Kembali Xian Eng bertanya sambil melanjutkan larinya, karena gadis ini merasa khawatir kalau ada yang mengejar mereka. Sumaboan pura-pura mengeluh panjang, "Cukup hebat. Mengapa kau begitu lama baru muncul, Moi-moi? Dan bagaimana hasilnya, dapatkah kau menemukan kitab-kitab itu?" "Dapat. Dapat. Jangan khawatir, Sumakoko. Aku membawa 2 buah kitab untukmu." Tiba-tiba gadis ini tertawa dan berdirilah bulu tengkuk Sumaboan. Suara ketawa ini tidak sewajarnya, pikirnya. Akan tetapi diam-diam ia girang bukan main. "Mana kitab-kitab itu? Biarlah aku yang membawanya," katanya menahan suaranya agar tidak gemetar. "Nanti saja, kita lari dulu, takut kalau dikejar musuh. Katakan saja di mana, aku yang akan ambil." Tangan Sumaboan mulai meraba-raba. Kembali Xian Eng tertawa geli, "Ih, jangan begitu. Kusimpan di balik baju dalam dan..." Tiba-tiba suaranya terhenti dan gadis itu roboh lemas. Kiranya Sumaboan telah menotoknya dengan tiba-tiba. Karena yang ditotok adalah Tong Chu Hiat di belakang leher dan Tian Hu Hiat, maka seketika Xian Eng roboh lemas dan tak dapat mengeluarkan suara lagi. Terpaksa ia hanya dapat melihat dan merasa betapa Sumaboan meraba-raba dadanya dan mengeluarkan 2 buah kitab yang disimpannya di situ. Terdengar pemuda itu berseru girang, mengantongi 2 buah kitab itu lalu menyambar tubuh Xian Eng dan kini gadis itulah yang dibawa lari oleh Sumaboan, dipondong di atas pundak. Xian Eng menjadi kecewa dan juga bingung. Sama sekali ia tidak menyangka bahwa kekasihnya akan melakukan perbuatan seperti ini. Saking marahnya, ketika ia berusaha untuk mengerahkan tenaga, jalan darahnya yang berhenti itu membuat hawa sakti menyerang dirinya sendiri dan ia pingsan seketika. Ketika Xian Eng siuman dari pingsannya, ia mengerang perlahan dan tubuhnya tidak karuan rasanya. Ia memandang ke kanan kiri dan mendapatkan dirinya berbaring telentang di atas sebuah dipan di dalam kamar perahu yang oleng ke kanan kiri, agaknya sebuah perahu besar yang berlabuh di pinggir. Melihat kamar yang bersih dan indah ini, tentu ia berada di sebuah perahu yang mewah. Sinar matahari yang memasuki jendela kamar perahu menandakan bahwa malam telah berganti pagi dan hawa pagi itu sejuk menyegarkan. Namun Xian Eng tidak merasa segar bahkan merasa tidak enak sekali. Kagetlah ia ketika menengok dirinya. Ternyata pakaiannya yang robek-robek semalam telah diganti pakaian indah bersih, pakaiannya sendiri yang buntalannya dibawa Sumaboan ketika ia memasuki gua. Seketika wajahnya menjadi merah.
Ia dapat menduga bahwa tentu Sumaboan yang mengganti pakaiannya. Serentak ia bangkit dan ia menyeringai. Badannya terasa sakit-sakit. Kemarahannya bangkit ketika ia teringat akan kelakuan Sumaboan semalam, yang secara hianat telah menotopnya. Kemudian kecurigaannya timbul ketika ia menyaksikan keadaan dirinya di pagi ini. Tiba-tiba pintu kamar itu terbuka dari luar dan masuklah Sumaboan. Pemuda ini berpakaian indah bersih pula, wajahnya berseri-seri dan ia memandang kepada Sian Eng dengan senyum lebar yang menambah ketampanan wajahnya. "Istriku yang manis, kau sudah bangun?" Bagaikan disambar petir Sian Eng memandang terbelalak. Ucapan ini memperkuat kekhawatiran hatinya. Apa kau bilang?" Kemudian, pandang mata Sumaboan seakan-akan menceritakan semuanya, membuat Sian Eng gemetar seluruh tubuhnya. Kau telah melakukan." Sumaboan melangkah maju dan memeluknya mesra. "Istriku, kau istriku yang tercinta. Sian Eng, kita telah menjadi suami istri dan..." Aduh. Sumaboan terlempar ke sudut kamar karena dengan tenaga yang dahsyat sekali Sian Eng telah mendorongnya. Sian Eng kini bangkit berdiri, matanya merah menyala-nyala, pipinya seperti terbakar rasanya. "Keparat biadab. Kau berani." Sumaboan terkejut bukan main, akan tetapi sebagai seorang ahli silat tingkat tinggi, ia tidak terluka. Ia melangkah maju lagi dan membujuk dengan suara manis. "Eng Moi Moi, kau kenapa? Bukankah kau mencintaku? Bukankah kau tahu bahwa aku pun mencintamu dengan seluruh jiwa ragaku, dan bahwa kita toh akan menjadi suami istri juga kelak? Saking bahagia hatiku semalam melihat besarnya cinta kasihmu sehingga kau rela melakukan tugas berbahaya, kemudian melihatmu aku tak tahan lagi. Ah, Sian Eng, apa sebabnya kau menjadi marah-marah? Keparat busuk." Sian Eng memaki dan bagaikan seekor singa betina ia menerjang maju. Sumaboan tentu saja tidak mau membiarkan dirinya diserang, cepat ia mengelak, malah kemarahannya kini bangkit. Memang sesungguhnya di hati putra pangeran ini tidak ada cinta kasih murni terhadap Sian Eng, yang ada hanya cinta berdasarkan nafsu binatang belaka yang dibangkitkan oleh kecantikan gadis itu. Perlakuannya terhadap Sian Eng memang ia sengaja, merupakan siasatnya karena ia menafsir bahwa Sian Eng telah mewarisi ilmu yang hebat dan jika sudah menjadi istrinya, tentu Sian Eng akan membuka rahasia ilmu itu kepadanya. Tentu saja di samping ini, juga kelemahan batinnya terhadap kecantikan Sian Eng merupakan sebab yang kuat pula sehingga di malam itu ia melakukan perbuatan biadab seperti binatang. Kini dalam marahnya, Sumaboan balas menyerang. Memang ilmunya lebih tinggi daripada kepandaian Sian Eng, maka sekali ia mengeluarkan jurus yang sulit, tangannya berhasil memukul pundak Sian Eng, membuat gadis itu terjungkal. "Kau hendak berlaga, ya? Mulai sekarang kau harus mentaati segala perintahku, kalau tidak, kau akan kusiksa sampai mampus. Perempuan tak tahu diri, diperlakukan baik-baik kau tidak mau terima." Sambil berkata demikian, dalam kebesaran hatinya sudah berhasil merobohkan Sian Eng, Sumaboan melangkah maju. Sian Eng rebah miring dan menoleh. Matanya terbelalak. Peristiwa ini hampir membuatnya menjadi gila. Rasa menyesal, kecewa, marah, malu, dan sakit hati memenuhi kepalanya, membuat kepalanya berdenyut-denyut, membuat tubuhnya sebentar panas sebentar dingin. Tak disangkanya sama sekali bahwa orang yang dicintanya, yang dipujanya, yang diharapkan menjadi suaminya kelak, memperlakukan dia seperti ini. Tiba-tiba kemarahannya memuncak, ia mengerahkan tenaga Bankin Pek Kociu dan ketika Sumaboan sudah melangkah dekat, ia siap-siap. Benar saja, Sumaboan yang bermaksud hendak menundukkan. Sian Eng mengangkat kakinya menendang. Pada saat itu Sian Eng menyambar kaki itu dan ia melompat berdiri. Sumaboan tidak bisa berkutik, tubuhnya jungkir balik dan Sian Eng mengayun-ayun tubuh itu, diputar-putarnya di atas kepala. "Kuhancurkan kepalamu. Kukeluarkan jantungmu. Binatang kau, jahanam keparat." Sian Eng memaki-maki sambil menangis dan air matanya bercucuran. Bersambung ke bab 40. Dukung kami dengan subscribe, follow, like, komen dan share. Terima kasih.